Semoga semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat. Karena hari ini kita akan mengikuti sebuah kegiatan yang gak cuma seru, tapi juga bermanfaat nih buat kita semua. Betul sekali, apalagi dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran Gen Z di era digitalisasi. Dengan subtema perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Kalau dipikir-pikir, hampir setiap hari kita berinteraksi di media sosial, mulai dari sekedar scrolling, berpendapat, sampai menyampaikan pendapat. Nah, dari situ pastinya muncul pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar bijak dalam menggunakan kebebasan tersebut? Semoga melalui seminar hari ini kita bisa mendapatkan jawaban sekaligus wawasan kita untuk kita semua. Perkenalkan, saya Negoro Sinagali dan rekan saya Adinda Fitria selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih kepada seluruh hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, kita akan segera memasuki sesi inti yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua. Di sesi ini, kita akan mendengarkan langsung pandangan dari para narasumber yang pastinya sudah siap berbagi ilmu dan pengalaman mereka. Untuk itu, kami persilakan kepada moderator kita hari ini yang akan memandu jalannya diskusi agar lebih terarah dan menarik. Kepada Alita Saharani, kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara, Neng dan juga Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang semangat nih teman-teman. Saya ulangi ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, kalau kita perhatikan, hampir seluruh aktivitas sehari-hari kita itu pasti tidak luput dari media sosial.
atau yang kita biasa sebut dengan medsos. Dari medsos, kita itu mencari tentang informasi. Bisa juga kita hiburan melalui media sosial, atau kita juga menyampaikan pendapat melalui media sosial. Tapi kadang dari media sosial itu bisa berdampak yang buruk juga. Nah, perbedaan pendapat bisa menjadi konflik. Informasi belum tentu benar, tapi sudah disebarkan, bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana sih seharusnya peran kita sebagai Gen Z untuk di era keterbukaan informasi ini? Tentunya kita akan bahas bersama di seminar ini. Saya tidak sendiri, di sini sudah hadir 6 narasumber yang akan berbagi pandangan bersama kita. Untuk itu, mari kita sambut bersama-sama. Narasumber kita ada Meynisa Resmi Arumsari. Selanjutnya ada Naura Arifara, Aurelia Kartika Putri Letelai, Cut Yuri Savana, Siti Aida Zahro, dan narasumber terakhir kita ada Anindya Hoyrunisa. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, saya akan mengingatkan teman-teman untuk menyimak dengan baik dan tetap kondusif selama diskusi ini tetap berjalan, supaya kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh para narasumber. Jangan khawatir teman-teman, di akhir akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya atau menyiapkan pertanyaannya terlebih dahulu dari sekarang. Baik teman-teman, kita sudah ada narasumber pertama. Itu sudah ada Meynisa Resmi Arumsari. Meynisa sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita dengar jurusannya, pasti kita langsung kebayang tentang politik, tentang pemerintahan, tentang bagaimana sih cara masyarakat menyampaikan pendapat. Dan tentunya ini sangat berkaitan dengan topik kita hari ini. Teman-teman bisa lihat profil singkat dari Meynisa pada layar ya. Halo Meynisa, apa kabar? Halo Anin, alhamdulillah baik ya Anita. Kalau kita lihat sekarang, media sosial itu sering jadi tempat utama seseorang untuk menyampaikan pendapat. Kadang isinya diskusi yang menarik, tapi nggak jarang juga bisa jadi berubah perdebatan. Menurut kamu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perilaku demokratis di era keterbukaan informasi seperti sekarang? Oke, terima kasih banyak Kalita sebelumnya atas kesempatannya. Di sini kita membahas tentang perilaku demokratis yang mana tentunya ini sangat relevan di era sekarang. Karena dalam artian kita bisa dengan bebas atau dengan mudah berkomentar atau menyampaikan pendapat kepada orang lain, terutama di media sosial. Namun pernahkah kita bertanya apakah kita sudah memanfaatkan kebebasan itu dengan baik? Karena menurut saya perilaku demokratis ini bukan hanya sekedar kita bebas untuk menyampaikan pendapat kita, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan kebebasan itu dengan bijak dan dengan baik. Kalau kita lihat di era sekarang, kita bisa dengan mudah berkomentar, terutama di media sosial. Tapi seringkali orang itu berkomentar tanpa tahu konteks apa yang dia komentari, bahkan sampai orang itu menyerang orang lain. Padahal sebenarnya perilaku demokratis ini kita harus tetap mengedepankan perbedaan. Jadi kita tetap harus menghargai perbedaan. Karena apa yang kita sampaikan ini harus kita cerna dulu sebelum kita sampaikan ke orang lain, terutama apalagi di media sosial yang mana ini sangat krusial di era sekarang. Selain itu menurut saya sebelum kita berkomentar kita harus seperti yang tadi saya bilang cerna dan tidak langsung terburu-buru terhadap apa yang kita komentari, karena biasanya konflik ini muncul ketika seorang itu terlalu terburu-buru dalam menyampaikan pendapat. Menurut saya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah memang perilaku demokratis ini sudah banyak panduannya, maksudnya sudah banyak penjelasannya, tapi
tetapi bagaimana kita menerapkannya supaya kita bisa dengan bijak, dan kita juga harus merenungkan apakah kita bisa dengan bijak memanfaatkan kebebasan itu, apakah kita bisa menghargai orang lain, dan apakah kita bisa bertanggung jawab tentang apa yang kita sampaikan nantinya. Seperti itu, Ananda. Terima kasih. Terima kasih Melisa. Wah, tadi menarik banget ya teman-teman. Apalagi soal bagaimana kita harus lebih bijak dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya kita ke narasumber kedua, yaitu Naura Arvifara. Naura Arvifara merupakan sarjana sosiologi dari Universitas Airlangga. Teman-teman bisa melihat profil singkat Naura pada layar. Halo Naura. Kalau kita lihat sekarang, banyak banget nih opini di media sosial yang paling sering bertabrakan. Menurut Naura, bagaimana sih kondisi Gen Z dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Baik Ali, untuk pertanyaan tersebut menurut saya sebenarnya Gen Z itu sebenarnya sudah cukup berani ya untuk menyampaikan pendapatnya, dan itu merupakan hal yang positif menurut saya. Dan juga kita ini termasuk generasi yang aktif terutama di media sosial. Jadi hampir semua orang sekarang itu sudah bisa berani dan aktif untuk mengemukakan pendapatnya baik di media sosial maupun di media lainnya. Tapi ternyata di balik itu semua ada beberapa hal yang menjadi tantangan, terutama dalam kita menyikapi perbedaan pendapat. Terkadang dalam beberapa kasus, dalam beberapa diskusi, pada awalnya itu terasa sehat, terasa biasa saja, tapi pada akhirnya berubah menjadi konflik karena kita yang terlalu cepat bereaksi dan tanpa memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Melisa sebelumnya. Selain itu, beberapa dari kita juga masih banyak yang langsung mempercayai informasi tanpa mencari tahunya terlebih dahulu. Dan menurut saya, informasi yang belum jelas kebenarannya itu malah bisa memicu adanya konflik yang besar dan memicu kesalahpahaman. Jadi kesimpulannya menurut saya, kita itu yang perlu kita perbaiki itu bukan keberanian kita dalam berpendapat, tapi lebih bagaimana cara kita menyampaikan dan juga menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Kita itu harus bisa belajar untuk lebih tenang lagi, tidak mudah terpancing, dan bisa memahami pendapat orang lain. Dengan begitu, diskusi yang akan kita jalankan akan lebih sehat dan juga bermanfaat tanpa adanya konflik. Seperti itu, Ali. Terima kasih Naura. Tapi kalau kita pikir-pikir, emang sering banget ya terjadi perdebatan atau kesalahpahaman di antara yang saling menyampaikan pendapat. Teman-teman sering gak sih ngerasain kayak, aduh aku kasih pendapat nih, aku jadi kesel kayak gitu. Pasti sering kan? Nah, benar banget, berarti bukan karena isinya, tapi karena cara kita menanggapi sesuatu. Dari situlah bisa muncul sebuah konflik atau perdebatan. Nah, berikutnya ini sudah ada Aurelia Kartika Putri Ledela. Aurel merupakan sarjana psikologi dari Universitas Pajajaran. Untuk gambaran singkatnya, teman-teman bisa lihat pada layar ya. Aurel, tadi kan sempat disinggung ya soal bagaimana orang jadi lebih mudah tersinggung dalam perbedaan pendapat, sering juga berujung menjadi konflik. Kondisi seperti itu apabila terus terjadi, menurut kamu dampaknya ke diri seseorang itu bisa seperti apa ya? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Sarani, cukup bagus. Pastinya dalam setiap kondisi yang terjadi sesuai apa yang Alinta tadi berikan, pasti itu akan memberikan dampak yang sangat terasa, terutama terhadap hubungan antar orang. Apabila kita melihat seseorang berpendapat, tentunya ada beberapa komentar yang mungkin bakalan gak menghargai atau gak mendengarkan pendapat orang tersebut. Ya. Nah, hal itulah yang nantinya mereka rasakan kekecewaan, kekesalan. Nah, dari situ menimbulkan hubungan yang awalnya tadi baik menjadi renggang, dan bisa juga menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Nah, sama halnya di media sosial. Pasti kita sering banget lihat komentar yang saling menyerang lah, saling menjatuhkan satu sama lain lah. Nah, pasti membuat adanya ketidaknyamanan di dalamnya.
Nah, hal tersebut juga dalam beberapa kasus dapat memengaruhi kepercayaan diri seseorang. Jadi orang tersebut seperti menutupi atau tidak merasa nyaman, tidak bisa bebas untuk berinteraksi atau berpendapat karena dia sudah tahu bahwa saya berpendapat tapi malah tidak dihargai, malah tidak didengarkan. Nah, selain itu, karena hal itu tersebut juga dapat membuat perilaku seseorang itu tadi berubah, lebih sensitif, lebih tersinggung. Nah, hal itu karena tadi itu, yang karena ketika dia berpendapat, ketika dia juga mungkin menanggapi pendapat orang lain, dia tidak bisa menghargai, tidak bisa mendengarkan dengan baik, yang akhirnya membuat dia merasa seperti, waduh, kok saya nggak dihargai sih? Tadi rasanya kekesalan, kekecewaan muncul yang membuat dia jadi lebih tersinggung, lebih sensitif gitu. Nah, dalam jangka panjang apabila ini terus terjadi terhadap diri seseorang, nantinya dia lebih defensif. Yang seharusnya dia itu mempunyai cara pandang atau cara dia melihat lingkungan itu seharusnya dengan baik, dengan peka gitu. Tapi akhirnya berubah. Dia menjadi lebih defensif karena hal tersebut terjadi kepada diri seseorang tersebut. Yang akhirnya dia tidak bisa merasakan atau sulit untuk menanggapi atau menerima suatu perbedaan. Sebaliknya, apabila responsnya bisa lebih membangun atau lebih menghargai atau lebih sehat, pastinya akan tumbuh rasa kenyamanan di dalam kita memberikan pendapat dan juga menanggapi suatu pendapat. Nah, hal tersebutlah yang sangat concern, jadinya ngebuat komunikasi itu lebih ke arah yang lebih sehat dan lebih saling membangun. Seperti itu, Anita Sarah. Terima kasih Aurel. Benar banget nih, kalau dari yang disampaikan tadi, ternyata cara kita menyikapi sesuatu itu bisa berdampak cukup besar, bisa berdampak ke diri kita sendiri dan juga ke orang lain. Apalagi komunikasi ini sering banget terjadi di media sosial. Bisa aja kita salah membaca atau kita nggak tahu nada orang lain nih seperti apa, dan juga kita nggak tahu maksud sebenarnya dari orang lain tersebut itu kayak gimana. Di sini juga sudah ada Cut Yuri Savana. Cut Yuri Savana merupakan sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia. Profil singkatnya, teman-teman bisa lihat pada layar ya. Yuri, mungkin Anda sering melihat bagaimana perbedaan pendapat itu bisa jadi panjang hanya karena cara penyampaiannya yang salah. Menurut Yuri, hal apa yang paling sederhana yang bisa kita lakukan supaya diskusi tersebut itu bisa menjadi diskusi yang sehat dan juga bermanfaat? Baik, terima kasih Alin atas pertanyaannya. Jadi menurut saya hal paling sederhana itu sebenarnya dimulai dari cara kita menyampaikan pendapat. Kadang tanpa kita sadari pilihan kata yang kita gunakan itu dapat terdengar menyerang atau menyudutkan seseorang. Padahal itu bukan maksud kita. Karena itu menurut saya penting untuk menggunakan bahasa yang lebih netral dan tidak memancing emosi supaya orang lain juga lebih terbuka untuk mendengarkan. Selain itu menurut saya juga penting untuk mengetahui konteks sebelum merespon. Jangan sampai kita langsung memberikan komentar hanya dari satu sisi tanpa melihat keseluruhan situasinya. Hal yang tak kalah penting menurut saya adalah cara kita mengontrol emosi. Karena seringkali konflik itu muncul bukan karena perbedaannya, tapi karena cara kita merespon dalam keadaan emosi. Selain itu menurut saya penting juga untuk kita belajar untuk mendengarkan seseorang, tidak hanya yang didengar. Dengan begitu kita jadi bisa memahami sudut pandang orang lain. Menurut saya kalau hal-hal sederhana ini bisa kita terapkan, justru perbedaan pendapat itu akan menjadi ruang diskusi yang sehat dan juga saling membangun. Itu sih Ali, terima kasih. Terima kasih Yuri. Teman-teman, dari tadi kita banyak banget nih membahas tentang cara menyampaikan pendapat supaya tidak terjadi perdebatan dan juga cara menyampaikan pendapat supaya pendapat itu bisa diterima dengan baik. Tapi sebenarnya ada nggak sih batasan dalam kita memberikan pendapat? Karena kebebasan berpendapat itu juga tidak luput dari yang namanya batasan.
ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Selanjutnya kita beralih ke Siti Aida Zahro. Siti Aida Zahro merupakan mahasiswi ilmu hukum dari Universitas Brawijaya. Untuk proses singkatnya, teman-teman bisa lihat pada layar. Di bidang hukum sendiri, kita mempelajari bahwa hak dan kewajiban kita dijalani harus dengan cara seimbang, termasuk dalam kebebasan berpendapat di ruang publik. Aida, tadi kan kita sudah membahas dari sisi komunikasi. Kalau dari sisi aturan, sebenarnya batas dalam kebebasan berpendapat itu seperti apa ya? Baik. Jika kita berbicara mengenai kebebasan berpendapat, sebenarnya setiap orang ini memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi ketika kita menyampaikan pendapat itu tetap ada batasannya, apalagi jika sudah menyangkut orang lain. Contohnya ketika kita menyampaikan pendapat, misalnya pendapat kita merugikan orang lain, mengandung informasi yang belum tentu jelas, itu bisa menimbulkan konsekuensi. Apalagi sekarang di media sosial, satu informasi saja bisa menyebar secara luas dan juga berdampak bagi semua orang. Oleh karena itu, penting menurut saya untuk tidak hanya berfokus pada kebebasan berbicara, tapi bagaimana kita memahami tanggung jawab di baliknya. Kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menyampaikan sebuah pendapat maupun informasi. Lalu kita harus memastikan informasi yang kita sampaikan itu benar atau tidak. Dan juga penting untuk menjaga etika dalam menyampaikan sebuah pendapat. Dengan begitu, kita bisa menyampaikan pendapat tanpa merugikan orang lain maupun bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Seperti itu. Terima kasih Aida. Dari penjelasan tadi, kita bisa lihat ya, kalau kebebasan berpendapat itu memang penting, tapi tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab supaya tidak merugikan orang lain. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Sudah bersama kita Anindya Hoirunisa. Anindya merupakan sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Diponegoro. Profil singkatnya sudah bisa dilihat pada layar. Anin, di rangkaian diskusi tadi, kita sudah dengar dari berbagai sudut pandang, mulai dari cara penyampaian pendapat sampai dengan batas-batasnya. Sebagai penutup sesi ini, mungkin Anin bisa kasih pesan singkat untuk kita semua terkait bagaimana sih seharusnya kita bersikap dalam menyikapi perbedaan pendapat. Baik, Amin, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, perbedaan pendapat adalah suatu hal yang sangat amat umum dan wajar. Dan pasti akan selalu ada, apalagi jika orang-orang di sekitar kita berasal dari lingkungan atau latar belakang yang berbeda. Itu pasti akan selalu ada yang namanya perbedaan pendapat. Nah, tapi teman-teman, dengan adanya perbedaan pendapat, justru kita bisa melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang. Nah, itu merupakan hal yang bagus, itu merupakan sisi positifnya. Namun, yang menjadi permasalahannya ialah bukan perbedaannya, melainkan bagaimana cara kita memberikan respons atau tanggapan. Karena seringkali kita terlalu cepat dalam memberikan tanggapan tanpa kita benar-benar memahami nih apa yang orang lain sedang sampaikan. Nah, hal seperti itu umum banget terjadi di media sosial karena orang-orang bisa langsung bereaksi dalam waktu yang singkat tanpa benar-benar mempertimbangkan, karena sebenarnya apa yang kita tulis di media sosial ini dapat berdampak luas dan juga berdampak panjang. Maka dari itu penting untuk kita melatih diri kita dalam merespon seseorang, mendengarkan seseorang, dan tidak mudah untuk terpancing emosi nih teman-teman. Karena dengan begitu kita bisa lebih memahami konteks sebelum kita menyimpulkan sesuatu. Penting juga bagi kita untuk menjaga adab dalam berkomunikasi, karena dengan begitu boleh saja nih kita berbeda pendapat, tapi cara kita menyampaikan perbedaan pendapat itu tetaplah harus dengan bahasa yang sopan dan dengan cara yang menghargai orang lain. Kalau itu bisa dilakukan, maka perbedaan pendapat tidak akan menjadi sebuah konflik, melainkan dapat menjadi sebuah ruang untuk bertukar pikiran, untuk belajar, dan untuk saling berkembang bersama. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Amin, dan juga untuk seluruh narasumber yang
sudah hadir juga memberi pemaparan yang sangat menarik tadi. Dari diskusi yang sudah kita dengarkan, kita bisa lihat bahwa perbedaan pendapat memang hal yang tidak bisa kita hindari. Tapi cara kita menyikapinya itu bisa kita tentukan apakah itu bisa menjadi konflik atau justru menjadi diskusi yang sehat. Sekarang kita lanjut ke sesi yang paling kita tunggu, yaitu sesi tanya jawab, di mana teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan terkait materi yang sudah dibahas sebelumnya. Baik, dari yang sana. Halo, perkenalkan nama saya Juma Aprilia. Izin bertanya. Kalau misalnya kita sudah berusaha, saya ulangi. Kalau misalnya kita sudah berusaha menyampaikan pendapat dengan baik, tapi tetap ada orang yang salah paham atau menanggapinya itu dengan negatif, kita sebaiknya bagaimana supaya tidak terpancing emosi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini memang cukup sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat dari rangkaian diskusi tadi, sudah ada beberapa narasumber yang sempat membahas tentang soal pentingnya mengontrol cara kita dalam merespons sesuatu. Nah, mungkin dari sini kita bisa dengarkan juga penjelasan dari Minisa. Boleh, terima kasih banyak Ali atas kesempatannya. Oke, di sini kita membahas tentang respons orang lain, bagaimana respons orang lain. Jadi kalau kita sebenarnya memang kita awalnya sudah berusaha untuk menjelaskan sesuatu atau berpendapat dengan baik, tetapi orang lain masih ada yang salah paham atau merespons negatif, hal pertama yang kita lakukan tentu saja tidak langsung bereaksi dengan emosi. Jadi kita perlu memberi jeda dulu untuk memahami apakah ada kesalahpahaman ataukah memang hanya perbedaan pendapat saja. Nah, tapi di sini juga penting bagi kita untuk membiasakan mengatakan bahwa tidak semua perbedaan itu kita anggap sebagai konflik. Jadi memang kita harus berjeda dulu, kita pahami dulu apakah ada kesalahpahaman atau ada perbedaan pendapat seperti itu. Atau memang sekiranya memungkinkan kita bisa menjelaskan ulang dengan cara yang lebih jelas dan lebih tenang supaya tidak ada salah tafsir dari apa yang kita komentari seperti itu. Tapi kalau memang respons dari orang tersebut sudah negatif, sudah tidak sehat, berarti kita juga harus tahu kapan kita harus berhenti untuk berbicara seperti itu. Kita juga bisa kontrol diri kita supaya tidak terbawa emosi. Jadi intinya kita tidak bisa mengontrol respons orang lain kepada kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bersikap supaya kita tidak terbawa emosi seperti itu. Terima kasih kepada Melisa atas jawabannya. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa dalam menghadapi salah paham itu bukan hanya kita lihat dari apa yang kita sampaikan, tetapi juga bagaimana cara kita dalam merespon sesuatu. Terima kasih untuk Hilma atas pertanyaannya yang sangat relevan dengan kehidupan kesehari-hari kita, terutama di era sekarang. Kalau kita rangkum dari seluruh rangkaian diskusi hari ini, banyak hal yang bisa kita ambil untuk pembelajaran bersama. Untuk selanjutnya, saya persilakan ke MC untuk rangkaian akhir acara. Terima kasih kepada kita, selaku moderator dan seluruh narasumber yang sudah berbagi pandangannya pada hari ini. Dari diskusi yang telah kita ikuti hari ini, kita bisa memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Tetapi cara kita menyikapinya sangat menentukan apakah itu menjadi konflik atau justru diskusi yang sehat. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, semoga hasil diskusi tadi menjadi pembelajaran untuk kita semua agar kita semua lebih bijak berpendapat dan berkomunikasi. Sebelum kita akhiri, kami informasikan akan ada sesi foto bersama setelah ini. Mohon teman-teman tetap di tempat. Saya Niko Sinagali dan rekan saya Adinda Fitria selaku Master
Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk sesi foto. Baik teman-teman, karena selanjutnya adalah sesi foto bersama. Sekarang yang lagi duduk boleh untuk berdiri dan cari tempat untuk foto bersama. Oke, terima kasih teman-teman untuk sesi fotonya. Kita akhiri seminar hari ini. Semoga diskusi yang sudah kami lakukan tadi, diskusi yang sudah disampaikan, pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan orang-orang hebat di depan kita dapat menjadi pembelajaran untuk kehidupan kita ke depannya. Sekian.